Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Kebakaran di Banjarmasin menghanguskan 2 rumah. Wajib vaksinasi booster diberlakukan di Banjarmasin. Kasus COVID-19 di Banjarmasin kembali bertambah dalam beberapa pekan terakhir. Kebakaran permukiman kembali terjadi di Banjarmasin Kamis petang. Si jago merah berkobar di kawasan Sungai Miai dalam Banjarmasin Utara. Terpantau di lokasi, api telah dipadamkan oleh anggota damkar dan warga. Kebakaran kali ini menghanguskan 2 rumah kontrakan milik Sumiati. Sumiati menduga kebakaran disebabkan korsleting karena rumah tersebut tidak ada penghuninya. Penyewa hanya menjadikan rumah ini sebagai tempat penyimpanan barang. Masih menyewa ke orang yang sebelumnya. Ya, ada berapa rumah berarti, Bu? Belakang satu, 2 lawan nih. Jadi pian rumah yang mana, Bu? Rumah pian yang mana? Pian yang depan. Sampai ke belakang. Pian saat kebakaran di mana? Pada saat ada di tempat. Ada di rumah. Di belakang tuh yang yang ada orang menyewa. Belakang menyewa. Pian di mana? Di lain di sini? Belum di toko itu. Makanya banyu-banyu itu yang diandang di sini, udang-udang di sini. Yang air mineral kita lah, kebanyakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Wajib vaksinasi booster diberlakukan di Banjarmasin. Vaksinasi dosis ketiga itu tidak hanya menjadi syarat untuk pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi udara dan laut saja. Dalam surat edaran yang diterbitkan Wali Kota Ibnu Sina Rabu lalu, warga yang memasuki fasilitas publik juga harus menunjukkan bukti sudah divaksin booster. Karena di situ kan sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa di perjalanan pun ya kalau belum booster akan di PCR. Nah, itu juga menjadi syarat. Oleh karena itu pastikan kita semua sudah vaksin 3 atau booster sehingga nanti tidak terkendala di dalam pelaksanaan misalnya kalau ingin melaksanakan perjalanan atau kegiatan lain, dan itu untuk herd immunity semua lagi sesuai dengan arahan Pak Presiden. Ada rencana lagi vaksin di tempat-tempat khusus? Saat ini belum, tapi secara insidental institusi seperti kepolisian kemarin kami sempat jalan, ada yang dirazia di jalan, dikira razia SIM tapi ternyata razia vaksin. Jadi untuk gerai vaksin di lokasi-lokasi umum, Pak? Saat ini mungkin bisa dikoordinasikan dengan puskesmas setempat. Tempat-tempat yang mewajibkan vaksinasi booster diantaranya perkantoran, pabrik, restoran, rumah makan, kafe, mal, dan objek wisata. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Kasus COVID-19 di Banjarmasin kembali bertambah dalam beberapa pekan terakhir. Wali Kota Ibnu Sina saat ditemui Kamis siang mengatakan jumlah kasus COVID-19 kembali bertambah. Sebelumnya pada 2 pekan lalu ada 36 orang yang positif COVID-19. Kini jumlahnya bertambah menjadi 90 orang. Karena memang beberapa hari ini agak bertambah gitu.
Kayak kemarin kan dari angka 36 naik ke 70 sekian, kemudian terakhir kemarin sekitar 90 kasusnya. Walaupun yang dirawat di rumah sakit itu sedikit, hanya sekitar 14-15 orang. Sisanya isolasi mandiri, apalagi kalau untuk jenis Omikron kan 5 hari istirahat, dari situ. Dari 90 orang yang positif COVID-19, 13 diantaranya dirawat di rumah sakit, sisanya isolasi mandiri. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fuda El melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kebakaran di Banjarmasin menghanguskan 2 rumah. Wajib vaksinasi booster diberlakukan di Banjarmasin. Kasus COVID-19 di Banjarmasin kembali bertambah dalam beberapa pekan terakhir. Sengketa revitalisasi Pasar Batuah Banjarmasin antara warga dengan pemerintah masih bergulir. Pemerintah menawarkan kompensasi agar warga mencabut gugatan di PT UN dan menyetujui revitalisasi. Adapun kompensasi yang ditawarkan berupa rumah susun sewa sederhana rusunawa dan kios di beberapa pasar. Kita sepakati bersama bahwa Ketua RT 11 dan Ketua RT 12 juga dari pihak aliansi siap melakukan pendataan ulang sebagaimana data yang disepakati pada saat itu. Jadi data ini nanti akan digunakan insya Allah untuk tambahan kompensasi yang akan diberikan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Sementara ini kan untuk kompensasi yang kita sampaikan kepada mereka 75 unit rusunawa dan sisanya bagi 191 KK itu dikurangi 75 unit tadi, sisanya akan mendapatkan toko atau kios di pasar-pasar milik pemerintah Kota Banjarmasin. Ada 4 pasar yang kita siapkan. Yang pertama Pasar Teluk Dalam, kedua Pasar Gedang, ketiga Pasar Pandu, dan yang keempat adalah Pasar Lawang. Nah, ini kita mencoba untuk mencari tambahan kompensasi dengan memasukkan program-program yang dilakukan oleh SKPD di pemerintah Kota Banjarmasin yang nantinya sasarannya akan diarahkan kepada warga Pasar Batuah, khususnya di RT 11 dan di RT 12. Selain rusunawa dan kios, pemerintah juga mengupayakan kompensasi tambahan melalui sejumlah SKPD, diantaranya beasiswa dan peralatan sekolah. Saat ini belum ada kepastian apakah warga mau menerima kompensasi tersebut. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fuda El melaporkan. Pembangunan gedung baru DPRD Banjarmasin dimulai Kamis kemarin. Pengerjaan diawali dengan pembongkaran musala dan atap tempat parkir. Kabid Cipta Karya Dinas PUPR, Emil Salim mengatakan, gedung DPRD dibangun secara bertahap karena kontraknya multi-years. Pembangunan tahap pertama selama 330 hari menelan anggaran 19 miliar rupiah. Pengerjaannya berupa pembongkaran, pemasangan pondasi, dan struktur. Pembangunan gedung Dewan Banjarmasin Kota itu kita ada penandatangan kontrak tanggal 13 Juli 2022 kemarin yang dimenangkan oleh PT Rancang Bangun Mandiri sebagai kontraktor. Kemudian dari MK manajemen kontraknya PT Winaguna Sarana Teknik. Kemudian masa pelaksanaan insya Allah itu mohon doa
230 hari kalender atau kurang lebih 11 bulanan. Pagu itu sekitar 40 miliar. Tahun ini berjalan 19 miliar. Kemudian yang kita kerjakan itu bertahap. Pertama pembongkaran, kemudian pemancangan, terakhir struktur bangunan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan awal. Total anggaran yang digunakan untuk pembangunan gedung baru DPRD senilai 40 miliar rupiah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Banjarmasin meminta kenaikan tarif distribusi air bersih dievaluasi. Anggota DPRD Zainal Hakim mengatakan, kenaikan tarif dievaluasi agar tidak memberatkan masyarakat. Ia menyarankan kenaikan diberlakukan secara bertahap. Perhatian kita bahwa di RDP kita terakhir kemarin terkait dengan kenaikan tarif kita masih minta untuk dievaluasi. Sekira memang ada win-win solution lah, sehingga tidak memberatkan, baik itu tidak memberatkan masyarakat maupun juga tidak memberatkan. Kalau Bian melihatnya win-win solution yang tepat apa, Bang? Tentunya kan ada beberapa tahapan yang harus kita lihat, harus kita kaji. Dan yang paling penting itu sebenarnya adalah ketika bicara tarif PDAM, yang paling penting itu adalah informasi atau sosialisasi. Salah satu warga, Dian, mengatakan kenaikan tarif distribusi air bersih memberatkan karena perekonomian sedang sulit akibat pandemi COVID-19. Sangat berat Bang bagi aku, soalnya ini aja bulanannya udah 100 lebih, tambah 10% Bang, bisa 200 ya, 220.000 tambahan pulang. Belum lagi kemarin tuh kan aku nih ada apa itu dong, pembekakan bayar lantaran bocor, tapi bocornya kalau ketahuan gimana kan anunya tuh. Harapannya Pak dengan Ya harapannya yang harus dinekakan lah, yang kayak ini aja dulu, cukup dulu. Apalagi kan zaman sekarang kan lain nih, zaman resesi kan juga keadaan juga kan pencarian pasang alih ini. PTM Banjarmasin menaikkan tarif distribusi air bersih 10% untuk pelanggan kelompok 1, 2, dan 3 pada September mendatang. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Dua tersangka pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Tersangka pertama berinisial RD, warga Kecamatan Hatungun. Pria berusia 43 tahun ini mencabuli remaja 16 tahun dengan mengancam akan menyakiti orang tua korban jika menolak. Korban dicabuli 5 kali hingga hamil. Tersangka kedua FR, warga Kecamatan Tapin Tengah. Pemuda berusia 20 tahun ini juga mencabuli korban hingga hamil, namun tidak mau bertanggung jawab. Korbannya adalah remaja berusia 15 tahun. Kedua tersangka akan dikenai pasal 81 ayat 1 Perpu nomor 1 tahun 2016, junto Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, junto pasal 76D, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Satu dari dua pelaku gendam di Banjarmasin ditangkap polisi. Pelaku yang ditangkap berinisial BH, warga Jalan Pelayan Kecil, Banjarmasin Selatan. Sedangkan pelaku lainnya berinisial GM, masih buron. Kedua pelaku menipu seorang ibu berinisial NM pada 16 Juli lalu.
Kapolsek Kompol Agus Sugianto Rabu siang mengatakan korban diperdaya dengan ilmu gendam untuk melepas dan menyerahkan perhiasan yang dipakainya. Dalam melakukan kejahatan ini, pelaku BH bertindak sebagai pencari target, sedangkan GM sebagai orang pintar yang dapat mengobati berbagai penyakit. Sejumlah tersangka penipuan jual beli oli di Banjarmasin ditangkap polisi. Tersangka berinisial KG, DR, dan AS. KG tersangka utama penipuan ditangkap beberapa bulan lalu, sedangkan DR dan AS sebagai penadah diringkus beberapa hari lalu. Tersangka KG menipu salah satu perusahaan distributor oli dengan pembayaran menggunakan cek kosong. Tersangka KG akan dikenai pasal 378 junto pasal 55 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Sedangkan tersangka DR dan AS akan dikenai pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Tersangka pencurian kendaraan bermotor curanmor berinisial IG warga Kabupaten Banjar ditangkap polisi. Pemuda berusia 23 tahun ini ditangkap kepolisian Banjarmasin di rumah penadah berinisial MS, kawasan Purau, Kabupaten Tanah Laut pada Selasa 7 Juni lalu. Dari rumah pria berusia 43 tahun itu, polisi menyita 7 motor hasil curian. Satu diantaranya merupakan motor yang dicuri tersangka IG. Kapolresta Kombes Pol Sabana Atmojo saat gelar perkara Senin siang mengatakan, tersangka mencuri dengan cara meminjam, kemudian motor korban dibawa kabur. Kedua tersangka akan dikenai pasal 363, 372, dan 480 KUHP tentang pencurian dan penadah dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Pemakai narkoba berinisial MS warga Mantuil, Banjarmasin Selatan ditangkap polisi. Pemuda berusia 30 tahun ini kedapatan membawa sabu-sabu seberat 1,82 gram pada 6 Juli lalu. Saat diinterogasi petugas, MS mengaku membeli narkoba dengan uang bantuan langsung tunai atau BLT milik istrinya. Uang tersebut ia ambil ketika sang istri tidur. Tersangka MS ternyata residivis atau pernah terjerat hukum dengan kasus yang sama. Penjahat kambuhan ini akan dikenai pasal 114 junto 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Pengadilan Negeri Banjarmasin kembali menggelar sidang perkara arisan online fiktif dengan terdakwa RA. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan yang berlangsung pada Senin sore tersebut diikuti terdakwa secara virtual. Jaksa penuntut umum Radityo Wisnu Aji menuntut terdakwa RA 2,6 tahun penjara dan ganti rugi kepada 6 korban. Perkara arisan fiktif ini juga menyeret suami RA berinisial MS yang merupakan anggota Polri. Polisi yang telah menetapkan MS sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Ada 300 orang yang jadi korban arisan fiktif ini. Total kerugian diperkirakan mencapai 11 miliar rupiah. Sarang tawon berukuran 1 meter yang menempel di atap salah satu rumah kawasan Kayu Tangi 2 Banjarmasin Utara dievakuasi petugas damkar Rabu siang. Evakuasi berjalan lancar, namun satu petugas harus dirawat di dalam mobil ambulans karena disengat tawon jenis Vespa Afinis tersebut. Petugas ini menderita bentol-bentol di bagian leher dan kepalanya. Danton Damkar Ilham menjelaskan, anggotanya disengat
karena alat pelindung diri atau APD yang digunakan sangat minim. Wisatawan tersebut diperkirakan berusia sekitar 1 tahun, namun pemilik rumah baru mengetahuinya pada Selasa lalu. PT Pertamina Persero menaikkan harga LPG jenis Break Gas pada 10 Juli lalu. Di Banjarmasin, harga LPG ukuran 5,5 kg naik Rp11.000, yakni dari Rp95 menjadi Rp106.000 per tabung. Sedangkan ukuran 12 kg naik Rp24.000, yakni dari Rp196 menjadi Rp220.000 per tabung. Kenaikan harga LPG non-subsidi mengakibatkan banyak warga yang hendak beralih ke LPG bersubsidi 3 kg. Pertamina mengimbau pengguna LPG non-subsidi tidak beralih karena LPG bersubsidi hanya untuk masyarakat miskin. Kebakaran di Banjarmasin menghanguskan 2 rumah. Wajib vaksinasi booster diberlakukan di Banjarmasin. Kasus COVID-19 di Banjarmasin kembali bertambah dalam beberapa pekan terakhir. Kebakaran permukiman kembali terjadi di Banjarmasin Kamis petang. Si jago merah berkobar di kawasan Sungai Miai Dalam Banjarmasin Utara. Terpantau di lokasi, api telah dipadamkan oleh anggota damkar dan warga. Kebakaran kali ini menghanguskan 2 rumah kontrakan milik Sumiati. Sumiati menduga kebakaran disebabkan korsleting karena rumah tersebut tidak ada penghuninya. Penyewa hanya menjadikan rumah ini sebagai tempat penyimpanan barang. Masih menyewa ke orang yang sebelumnya. Ada berapa rumah berarti Bu? Belakang satu, 2 lawan nih. Jadi rumah yang mana Bu? Kebakaran yang mana? Sampai ke belakang. Yang saat kebakaran gimana? Pada saat ada di tempatnya. Ada di rumah. Di belakang tuh yang yang ada orang menyewa. Belakang menyewa. Pian di mana? Di lain di sini? Di toko itu. Makanya banyu-banyu itu yang diandang di sini, udang-udang di sini. Yang air mineral kita lah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Wajib vaksinasi booster diberlakukan di Banjarmasin. Vaksinasi dosis ketiga itu tidak hanya menjadi syarat untuk pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi udara dan laut saja. Dalam surat edaran yang diterbitkan Wali Kota Ibnu Sina Rabu lalu, warga yang memasuki fasilitas publik juga harus menunjukkan bukti sudah divaksin booster. Keluarkan karena di situ kan sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa di perjalanan pun ya kalau belum booster akan di PCR. Nah, itu juga menjadi syarat. Oleh karena itu pastikan kita semua sudah vaksin 3 atau booster sehingga nanti tidak terkendala di dalam pelaksanaan misalnya kalau ingin melakukan perjalanan atau kegiatan lain, dan itu untuk herd immunity semua. Lagi sesuai dengan arahan Pak Presiden. Ada rencana lagi vaksin di tempat-tempat khusus? Saat ini belum. Tapi secara insidental institusi seperti
kepolisian kemarin kami sempat jalan, ada yang dirazia di jalan. Kira razia SIM, tapi ternyata razia vaksin. Jadi untuk gerai vaksin di lokasi-lokasi umum kan? Saat ini mungkin bisa dikoordinasikan dengan puskesmas setempat. Tempat-tempat yang mewajibkan vaksinasi booster diantaranya perkantoran, pabrik, restoran, rumah makan, kafe, mal, dan objek wisata. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fuda El melaporkan. Kasus COVID-19 di Banjarmasin kembali bertambah dalam beberapa pekan terakhir. Wali Kota Ibnu Sina saat ditemui Kamis siang mengatakan jumlah kasus COVID-19 kembali bertambah. Sebelumnya pada 2 pekan lalu, ada 36 orang yang positif COVID-19. Kini jumlahnya bertambah menjadi 90 orang. Karena memang beberapa hari ini agak bertambah gitu. Dari kemarin kan dari angka 36 naik ke 70 sekian, kemudian terakhir kemarin sekitar 90 kasusnya. Walaupun yang dirawat di rumah sakit itu sedikit, sekitar 14-15 orang. Sisanya isolasi mandiri, apalagi kalau untuk jenis Omikron kan 5 hari istirahat. Dari 90 orang yang positif COVID-19, 13 diantaranya dirawat di rumah sakit, sisanya isolasi mandiri. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fuda El melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.